Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa pecinta puisi yang saya hormati, kita masih membincangkan tentang puisi pada pertemuan kali ini. Agar perbincangan kita ditunjuki jalan yang lurus, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar kita diberi petunjuk dan diberi hidayah. Kemudian selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kita bisa menjadi umat yang melanjutkan perjuangan beliau, yaitu menyempurnakan akhlak. Saudara-saudara sekalian, kita masih memperbincangkan tentang puisi. Pada kali ini kita bicara tentang balada, bentuk puisi balada. Dalam ilmu sastra, kita mengenal ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini yang membedakan karya fiksi dengan karya puisi. Karena pada karya fiksi ada bagian-bagian yang tidak terdapat pada karya puisi, begitu juga sebaliknya. Tapi ada bagian-bagian yang sama. Misalnya ada tema, kedua unsurnya ada amanat, ada gaya bahasa, ada. Tapi ada yang lebih spesifik adalah diksi. Di dalam karya fiksi, karena bahasanya lentur, tidak dimasukkan diksi. Meskipun sebetulnya kalau kita teliti dengan cermat, ada proses diksi dalam karya fiksi. Kemudian ada rima pada puisi. Pada fiksi tidak terdapat rima. Sama halnya juga saya katakan, bukan tidak ada fiksi yang bernuansa memiliki rima, tapi bukanlah satu keharusan. Nah, begitu hal yang lain, ya, unsur-unsur misalnya perwatakan, setting, dan sudut pandang. Tetapi kalau kita masuk membicarakan puisi balada, justru teori tentang unsur intrinsik itu seolah-olah bisa ditolak. Kenapa saya katakan bisa ditolak? Yang namanya balada itu adalah puisi yang bercerita tentang sebuah peristiwa. Dan yang namanya cerita tentu ada tempat peristiwa, ada setting kita katakan, waktu juga, ada tokoh, ada alur cerita, yang itu merupakan bagian unsur intrinsik dari karya fiksi. Namun karena dia ditata dalam format saja, karena kita kembali dengan definisi saja pada program awal, yaitu pada format berbentuk bait-bait, ya, maka itulah secara kasat mata yang membedakan bahwa ini meskipun bercerita adalah karya puisi. Jadi kalau kita boleh mengatakan karya puisi balada itu dikatakan dia karya puisi, ciri khas utamanya karena dia berbentuk sajak, disusun dalam bentuk bait per bait. Saudara-saudara sekalian, persoalan ini sebetulnya sudah lama terdapat pada puisi-puisi berpola seperti syair, soneta. Itu puisi-puisi naratif, ya. Tetapi pada puisi modern dikatakan puisi bentuknya balada. Puisi balada dibandingkan puisi berpola tentu jelas puisi balada itu dia kategorinya pada puisi bebas.
Sementara puisi naratif, puisi yang saya katakan syair, kemudian soneta, itu bentuk puisi-puisi yang berpola, ada aturan yang diikutinya. Jadi kalau masih ada aturan yang diikutinya sebagai syarat bentuk puisinya, maka dia itu puisi berpola. Nah, saudara-saudara sekalian, nah di Indonesia yang terkenal itu ada puisi balada, penulis-penulis puisi balada itu adalah W.S. Rendra. Ada beberapa puisi baladanya, diantaranya balada Terbunuhnya Abno Karpo, balada Nyanyian Angsa, Rik dari Corona, dan ada beberapa lagi puisi yang berkaitan dengan balada. Nah, seiring dengan itu, dalam lagu-lagu Indonesia juga ada lagu-lagu balada. Lagu-lagu Ebi, lagu-lagu Iwan Fals, ada yang nuansanya balada. Lagu-lagu yang berirama country biasanya berbentuk balada. Karena sejarahnya irama country itu adalah irama lagu-lagu yang dibawa oleh cowboy, pengembala sapi yang berkuda, dia berpedati dan dia berjalan dari satu negeri ke negeri lain. Jadi irama country itu dibawa oleh para cowboy. Cowboy itu maksudnya bukan jagoan. Cow itu adalah sapi, boy itulah pemuda. Jadi pemuda pemelihara sapi. Memang kalau dalam statusnya kita menyimpang sedikit, cowboy itu dia orangnya pintar-pintar. Skillnya pintar menembak, pintar memainkan tali, pintar memainkan senjata tajam, melempar senjata tajam dengan posisi di atas kuda, menunggang kuda. Jadi kadang-kadang asumsi orang, konotasi orang, kalau sudah cowboy berarti dia punya kepintaran hal seperti itu. Cuma kalau diartikan makna denotatifnya, cowboy itu adalah pengembala sapi. Jadi kembali ke persoalan, jadi puisi balada, lagu-lagu juga ada yang namanya balada, berirama balada. Apa itu yang bernama balada itu? Yang namanya cerita. Berarti ada tokoh dan penokohan. Bahkan ada sudut pandang, ada setting. Walaupun tidak lengkap, terkadang unsur-unsur intrinsik yang membedakan antara dominannya karya puisi dengan karya fiksi terdapat pada puisi-puisi balada. Karena itulah saya katakan puisi-puisi balada ini menjembatani antara bentuk puisi dengan bentuk fiksi. Sehingga antara ada titik pertemuannya dari si puisi itu ada namanya puisi balada. Di fiksi nanti kita kalau bicarakan fiksi, Anda akan menjumpai juga yang memberikan jembatan ke bentuk puisi namanya prosa liris. Nah, saya katakan pada Anda tentang bentuk-bentuk balada ini pada masa lalu. Misalnya kisah tentang ikan terumbu. Kisah ikan terumbu itu diceritakan dalam bentuk syair. Dia cerita rakyat. Jadi kalau boleh saya katakan, pada awal dari sebuah sastra orality, ketika diangkat dalam bentuk literasi, tulisan, jadi sastra orality, lisan, dalam bentuk ketulisan yang kita katakan namanya periode sastra klasik. Nah, ada dua bentuk kemasannya. Sastra-sastra rakyat itu didokumentasikan. Satu dalam bentuk fiksi, yang satu lagi dalam bentuk puisi. Nah, dalam bentuk puisi ini, kebetulan pada masa itu yang ada adalah puisi-puisi berpola, nah selalu disampaikan atau didokumentasikan dalam bentuk syair. Nah, ada juga yang dalam bentuk karya-karya
yang masih orality di penyampainya dalam bentuk prosa liris. Nah, selebihnya dalam bentuk teks yang kita kenal naskah kuno, itu yang kita jumpai bentuk teks yang berkaitan dengan bentuk yang saya katakan tadi, yaitu berkaitan dalam bentuk karya fiksi. Saudara-saudara sekalian, nah, kalau kita mengacu kepada bentuk karya fiksi, maka alangkah tepatnya balada itu mengikuti alur cerita. Alur cerita yang saya katakan itu ada tahapan-tahapan cerita. Mari kita lihat pada lagu misalnya. Misalnya kita mendengar lagu Ebit Kiade. Dimulai dengan preposisi. Dia, Kamelia, engkaukah gadis itu. Pada itu pengenalan tokoh. Nah, jadi tahapan-tahapan alur itu diikuti. Walaupun ada kalanya tidak sempurna seperti alur pada fiksi. Ada preposisi, ada komplikasi, ada klimaks, anti klimaks, peleraian. Happy ending kah atau tidak? Nah, walaupun tidak mengikuti tahapan-tahapan itu, tapi alur cerita itu tergambar pada puisi-puisi balada. Yang idealnya setiap alur itu digambarkan, setiap tahapan peristiwa. Kalau kita bisa mengelompokkan peristiwa per peristiwa dalam alur fiksi, kenapa tidak dalam puisi balada kita gambarkan tahapan per tahapan itu berdasarkan bait. Jadi satu bait, satu tahapan. Satu bait, satu tahapan. Kalau memang tidak memungkinkan, mungkin saja preposisi itu karena ada dua tokoh yang dikenalkan, misalnya dua bait, tapi jadi satu tahapan. Cuma kuncinya adalah bait yang bagus itu sama dengan paragraf yang bagus. Dia punya satu ide, satu gagasan. Nah, karena puisi bebas, kalau satu ide, satu gagasan, tidak ada batasan berapa jumlah liriknya dalam satu bait. Anda jangan terkekang bahwa jumlah satu bait itu hanya 4 baris. Tidak. Boleh saja satu bait itu 6 sampai 7 baris. Bahkan boleh saja dalam bentuk stanza 8 baris. Nah, nanti kita bisa melihat nanti kalau kita sudah membuat begitu, mungkin pada alur pertama sebuah cerita itu dalam bentuk puisi balada bisa dibuat 5 baris. Kemudian berikutnya tahapan kedua tuh tuntas 7 baris. Tahap berikutnya bisa hanya 3 baris dan seterusnya. Kita secara interpretasi kita bisa mengapresiasi pola-pola baris itu, bentuk-bentuk apa saja dalam puisi balada yang dibuat itu keterkaitan dalam bentuk puisi baru. Apakah ada stanza di sana? Mulai dari apakah ada destikon, apakah ada kuatrin, queen, septet, stima, stanza. Nah, untuk latihan Anda bisa membaca dulu puisi balada, Rendra, lalu bagaimana pola baitnya, lalu Anda bisa menyimpulkan, misalnya kalau memang tetap 4 baris, berarti dia bisa kita katakan polanya pola syair 4 baris, pola pantun, tapi kalau pantun ada sampiran, atau pola queen yang 4 baris yang dia pakai. Itu cara kita menginterpretasikan pengaruh seperti itu. Nah, sebagai bentuk interpretasi kita, sampai kita membuat alur cerita, karakternya cerita, kita dengan pendekatan fiksi, kita
unsur intrinsik fiksi kita coba menafsirkan balada. Jadi bukan unsur pendekatan puisi yang saya minta, adalah unsur pendekatan fiksi. Anda menginterpretasikan, carilah unsur-unsur fiksi apa saja yang ada pada sebuah balada. Balada renda itu satu bentuk kita memahami puisi balada. Saya ulangi lagi, Anda cari unsur-unsur intrinsik fiksi pada puisi balada. Terserah Anda, apakah itu lagu, apakah itu puisi rendra. Anda cari unsur-unsur fiksi mana saja terdapat di sana. Lalu Anda bisa menafsirkan kenapa unsur lain tidak ada. Apakah terjadi kelemahan dengan ketidakadanya itu, atau memang disengaja menjadi sebuah kekuatan. Disengaja menjadi sebuah kekuatan. Saya ulangi lagi. Anda menginterpretasi puisi balada itu dengan cara Anda pendekatan unsur intrinsik fiksi. Karena saya katakan puisi balada itu puisi naratif. Misalnya, ada enggak tokoh di sana? Oh, ada tokoh, tapi karakternya ada enggak? Settingnya ada enggak? Setting apa saja, waktu atau tempat, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu unsur mana yang tidak ada? Nah, ada enggak kelemahan dengan unsur tidak ada itu? Atau itu membedakan dia karya puisi, salah satu karya puisi di kategori puisi tidak fiksi. Itu argumentasi Anda. Langkah kedua, setelah Anda mempunyai pengetahuan tentang puisi balada dengan pendekatan fiksi tadi, kajiannya jelas, kajiannya struktural, struktur puisi balada itu, Anda membuat puisi balada dari karya fiksi. Karya fiksi yang saya masukkan itu bisa saja kisah nyata, perjalanan hidup seseorang, atau pengalaman hidup pribadi, kisah nyata, bisa jadi cerita rakyat, atau karya fiksi. Maksud saya, karya Anda ciptakan sebagai bentuk karya imajinatif, fiktif, Anda jadikan bentuk-bentuk puisi balada. Itu tahap kedua. Nah, tahap ketiga, setelah siap teks balada itu, lalu Anda jadikan itu jadi lirik lagu. Maka nanti akan jumpalah lagu-lagu balada seperti lagu Kamelia yang dilakukan oleh Ebit Gade, atau lagu Bento yang dinyanyikan oleh Iwan Fals, atau lagu yang dinyanyikan oleh Sheikh Malaysia, dan banyak lagu-lagu country yang nuansanya seperti karya fiksi. Dan Anda silahkan menata unsur-unsur rimanya. Jadi, tapi sekali lagi saya ingatkan kepada Anda, perhatikan bait per bait. Dan baitnya itu tidak mutlak, tidak ada hukumnya harus sama 4 lari per bait. Bisa saja baitnya itu berbeda jumlahnya antara bait yang satu dengan bait yang lain. Yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana satu bait itu memuat satu ide. Dengan demikian, maka kita boleh mengatakan kalau dia aplikasikan atau diterapkan dalam bentuk alur, maka terciptalah alur itu per bait. Kalau Anda misalnya membuat tahapan itu ada 5 bait lagu balada, maka sebetulnya alurnya itu ada 5 tahapan.
Lalu nanti anak mungkin ada yang bertanya, Pak bagaimana Pak kalau dalam fiksi ada tokoh sampingan? Apakah boleh dalam ada tokoh sampingan? Boleh aja, asal jangan tokoh sampingan atau cerita sampingan itu melemahkan kekuatan dari cerita, dari balada itu. Selagi dia bisa memperkuatkan, silahkan dipakai. Tapi kalau dia menjadi ceritanya jadi lemah, sebaiknya jangan. Inilah pembicaraan kita pada kali ini. Semoga Anda bisa melakukan tahapan-tahapan itu. Pertama, saya ingatkan lagi, Anda melihat atau membaca puisi balada, apakah berbentuk lagu, apakah berbentuk puisi yang ada dalam kumpulan puisi. Lalu Anda buat pendekatan struktural dengan menggunakan teori fiksi, bukan teori puisi, teori fiksi. Unsur fiksi apa saja yang ada di sana. Nah, lalu unsur mana yang tidak ada? Apakah itu bagian dari kelemahan atau bagian yang membedakan dia karya fiksi sehingga dia dikatakan karya puisi? Saya ingatkan kepada Anda, puisi balada udah jelas dia di kategorian puisi. Yang membuat dikatakan puisi itu adalah karena dia menggunakan bait-bait, karena dia menggunakan larik-larik, karena dia juga menata unsur-unsur rima. Mari mencoba, semoga sukses dan Anda bisa tampilkan dalam bentuk konten. Keberhasilan Anda saya akan melihat dalam bentuk konten di YouTube Anda, dan kalau Anda berhasil, saya yakin yang menonton akan banyak. Dan bukan tidak mungkin itu menjadi karya yang bisa Anda patenkan kelak di akhir perkuliahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.